viewers, ketemu lagi di Nana Create Official YouTube channel. Hari ini saya bertamu ke kantor Ibu Poppy Darsono, seorang desainer senior yang saya sudah kenal lama sekali, kira-kira tahun berapa saya ya? Saya jadi jurinya Nana. Oh iya, di Putri Remaja, Majalah Gadis. Remaja, iya. Itu tahun 78 berarti. Saya baru pulang dari Paris satu tahun. Oke, itu berarti kira-kira udah 40 tahun yang lalu ya, Mbak Poppy ya, nggak kerasa. Nah, ini sekarang saya ingin ngobrol nih Mbak Poppy, mungkin Mbak Poppy kan sangat kaya pengalaman, sudah 40 tahun kira-kira berkarya mungkin ya Mbak. 43. Oh, 43 ya tepatnya. Oke. Mungkin Mbak Poppy bisa cerita dulu waktu muda awalnya tuh sebelum menjadi desainer, apa mengambil sekolah apa, dan apakah dari dulu memang pengen jadi desainer atau pengen jadi apa dulu sebelum ke sini, tujuan hidupnya. Sebenarnya kan kadang suka beda-beda ya Mbak ya, inginnya jadi ini apa. Ini ngomong cita-cita nih. Iya, kayak saya dulu pengen jadi dokter, akhirnya jadi event organizer dan jadi model. Jadi suka beda di akhirnya jalan hidup kita. Silakan Mbak Ya, Poppy. sebetulnya sama, saya juga kepengen jadi dokter anak. Iya, saya juga. Pengen jadi dokter anak, terus karena kok dokter anak ini kita semuanya seneng kalau dokter anak, orang tua juga nurut sama dia gitu kan. Iya. Jadi, nah tapi dalam perjalanan hidup, ibu saya itu guru untuk kayak modiste, guru ngajar dia. Itu sistemnya Perancis, jadi saya belajar dari dia untuk bikin baju sendiri mulai dari SMP. Jadi saya bikin baju sendiri, baju-baju pesta sendiri. Ya kadang-kadang sama desain sama modiste juga zaman dulu. Tapi setelah saya menikmati bikin sendiri, bikin patron sendiri, ya saya seneng. Saya bikin untuk adik-adik saya, tapi nggak pernah berniat untuk jadi desainer. Terus kemudian akhirnya saya waktu itu kan banyak demo-demo, jadi ada 6 bulan ya gitu. Terus akhirnya ada putrinya Pak Asrul Sani yang tokoh perfilman. Dia menawarkan saya untuk sekolah sinematografi. Waktu itu saya nggak tahu apa itu sinematografi, dan akhirnya dia mampu membuat saya tertarik dan saya masuk sinematografi di IKJ. Jadi lifting pertama dari IKJ. Oh, tahun berapa tuh? Tahun 71. Oh, 71 atau 72 sebentar. 71 kayaknya. 71 ya. Saya masih 10 tahun. 71 ya. Oh, jadi Mbak Poppy karena berteman dengan anaknya seorang sutradara. Karena dia teman sekolah SMA. Oke. Ya, hanya dia di bawah kelas saya. Iya. Tapi karena saya punya waktu itu saya melahirkan Fauzi, jadi setahun saya nganggur. Terus langsung saya masuk, saya pikir aduh, kan saya kalau sekolah resmi itu nanti saya di mapram segala macam. Zaman itu kan waduh serem banget. Jadi saya masuk ke IKJ lifting pertama. Jadi perempuannya hanya 2, saya dengan Veja, putrinya Pak Asrul Sani, bersama-sama dengan Pak Nasir Tamara. Jadi hanya 7 orang muridnya waktu itu, dan saya menikmati sekali. Dekannya adalah Pak Sumanjaya. Terus kemudian guru-gurunya hebat-hebat, ada Pak Ani Priyono, ada Sujono, ada Umar Khayyam, Tuti Herati, Ruseno, terus kalau nggak salah Pak Dadang Hawari, hebat-hebat gurunya. Suka kasih lecture Mas Rendra, terus juga sama penari satu lagi yang sama Amnah meritnya. Mas Sardono. Pak Sardono, ya, itu semua. Jadi kita, karena saya belajar sinematografi, saya belajar semua istilahnya 7 art yang lain, yaitu apresiasi untuk seni rupa, apresiasi teater, tentu belajar kamera untuk fotografi, ya, kemudian apresiasi seni untuk tari, apresiasi untuk termasuk interior, belajar sejarah interior, kan kita bikin film harus tahu ya. Terus kemudian kita fotografi pasti, pokoknya ada 7 seni. Termasuk seni tari, seni teater. Jadi yang harus dikuasai juga ya. Artinya dikuasain, paling tidak kita mengenal itu. Iya. Kalau pada waktu itu kita kalau harus nonton film, tugas itu bisa 7 film satu hari.
Ya ampun, terus Dari nanti jadi harus membuat ini buat resensinya. Iya, iya, Oh, iya. Dan gurunya emang asik-asik karena rata-rata kan keluaran dari luar negeri. Iya, Jadi iya. sangat moderat sekali, di mana Oke. saya menikmati banget karena sekolah waktu itu kan sangat strict ya Iya. gitu. Jadi mungkin cocok dengan jiwa saya yang dan akhirnya memang betul. Nah, terus kemudian saya ke Perancis, ke Paris untuk sekolah itu sebetulnya sinematografi. Oh, oke. Tapi terus ketemu sama Ibu Ratna Cartier-Bresson, Oke. seorang fotografer terkenal, Cartier-Bresson untuk candid fotografi. Itu beliau Dia orang Indonesia Oh, aslinya. oke. Tapi dia nikah sama André Cartier-Bresson itu sebelum merdeka. Oh, Nah, jadi orang Perancis. Nah, Prancis. Tante Ratna itu teman dari mertua saya. Jadi gitu, saya bergaul karena saya mau sekolah film. Jadi dia kenalkan semua sama orang-orang film yang top pada waktu itu di Perancis. Tapi lama-lama dia bilang gini, Poppy, kamu terlalu berat kalau sekolah untuk jadi sutradara. Dia bilang berat banget, terlalu banget. Kamu masuk fashion karena kamu seleranya bagus. Dia bilang. Gitu. Dia telepon langsung Esmod, yang mana pemiliknya adalah temannya dia. Oke. Langsung dia bilang ini ada keponakan saya, langsung masuk. Dan dia matanya ya mata orang mateng ya, mature begitu dia lihat saya, dan ternyata cocok. Benar. Mbak Poppy menyukai ya. Berarti waktu itu mengambil 2 jurusan atau hanya fashion? Fashion aja. Okay. Tapi saya masih mendalami fotografi. Oh, gitu loh. Iya, Jadi iya. untuk kan Paris indah ya. Iya. Terus ada international photography festival di Arles di Prancis Selatan. Saya sama Firman suka liburan tuh ke Paris. Jadi saya ke Prancis Selatan, kita ikut sebulan gitu loh. Jadi belajar nude fotografi, belajar potret, belajar candid fotografi. Ya gitu. Ketemu semua guru-guru terkenal juga di dunia. Ada Lucien Clark, Lartigue, André Cartier-Bresson juga, terus kemudian Kenshin Shinoyama, terus Tanaka Lea, banyak fotografer dunia. Iya. Jadi ya saya beruntung sekali, Yusuf Kars ya gitu. Jadi Mbak Poppy melupakan keinginan menjadi seorang dokter anak ya saat itu? Sama sekali lupa. Karena diajak teman jadi iya. terus. Tapi saya kira memang mungkin bakat seni saya sebenarnya ada di situ. Iya. Iya. Mungkin dari matanya Tante Cartier-Bresson, Tante Ratna, dia melihat mungkin dalam berbulan-bulan gitu, enggak lah dia nggak di sinematografi. Lebih pas jadi seorang desainer. Karena dia bilang berat sekali. Ya emang bener sih. Iya. Ya, emang benar. Terus Mbak Poppy saya juga dengar dulu pernah main film, jadi bintang film. Bagus. Iya, karena itu cantik. kembali lagi. Sekali. Karena saya sekolah di sinematografi, jadi guru-guru saya waktu itu pasti Hombing bilang, Poppy kalau kamu mau jadi seorang sineas, kamu juga harus coba gimana di depan kamera. Jadi sebenarnya itu seperti sekolah juga. Gitu loh. Iya. Dan kebetulan Rudy Hartono ya yang ini. Jadi kan langsung terkenal tuh. Judulnya apa waktu itu? Hatinya Seorang Bidadari. Iya. Jadi langsung top gitu ya. Terus tapi saya langsung tahu bahwa saya bukan untuk di depan kamera. Iya, passionnya nggak di situ ya. Setelah merasakan. Saya nggak sabar terus bergaul sama bintang film yang tengil gitu ya. Iya. Terus kadang nggak on time, nggak tertib ya. Kadang ngaret-ngaret gitu. Enggak deh, saya kan orangnya lari kan. Iya, dan harus tepat semua waktu terjadwal. Jadi ya udah buat tetap di belakang. Jadi untuk cita-citanya saya jadi ini. Critical jadi film kritis, jadi untuk jadi seorang kritikus film. Iya. Gitu. Tapi waktu saya kemudian sekolah di Paris, saya masih ketemu sama beberapa panitia dari Cannes Festival. Saya membantu untuk filmnya Pak Sumanjaya waktu itu Ateis ya, untuk ikut di Cannes Festival. Jadi saya ikut membantu, ikut menerjemahkan dan lain-lain dengan gitu. Ya untuk tahu aja, tapi saya udah nggak di situ, udah sekolah fashion. Terus Mbak Poppy, saya juga dengar kan usahanya Mbak Poppy banyak ya, tidak hanya sebagai seorang desainer. Mungkin bisa cerita apa saja Mbak Poppy yang selama ini dijalankan? Jadi saya ada fashion studio yang mana ini sekarang masih ada. Terus kemudian saya dengan teman-teman yang
Dulu jeans itu saya menginspirasikan teman-teman untuk bikin pabrik jeans sendiri, yaitu Rafael zaman dulu ya. Itu saya yang menginspirasikan mereka, karena saya bilang semua orang tuh pakai jeans, tapi kenapa kita nggak bikin sendiri, gitu kan? Saya beli jeans tuh dulu di pasar uler atau apa, yang pada zaman itu udah 30.000 harganya, gitu. Terus saya bilang, nah akhirnya saya sekolah ke Perancis, mereka saya kenalkan sama ada satu merek dari Australia, tapi agennya orang Singapura. Saya kenalkan Kun Mawira, partner saya sekarang, kepada mereka. Gitu. Aduh, saya lupa mereknya apa ya? Amco. Jadi mereka pertama jadi agennya Amco dulu di Indonesia. Terus lama-lama mereka bikin Rafael. Nah, habis itu waktu saya pulang dari Perancis tahun 77, mereka bilang, Pop, kamu buat kita semua jadi punya pabrik, kamu sendiri nggak punya apa-apa, artinya belum punya. Terus kita bikin Rana Sangkara. Waktu itu 100% ekspor sama Sujana dan Kun Mawira, kita bertiga. Gitu loh. Terus berkembang sampai 30 tahun kita beroperasi. Sampai tahun 2010 kemarin kita jual, karena udah pada nggak tertarik di pabrik. Terus semuanya udah sibuk dengan sekuritas company. Beda lagi beda. Tapi semuanya orangnya sama. Jadi karena mereka ikutan, saya pasti diajak. Nah sekarang udah go public Panin Sekuritas. Jadi grup Panin Group dengan grup kita, anak-anak muda yang jago-jago lah, tapi bukan saya, merge jadi Panin Sekuritas. Sekarang udah go public. Gitu. Terus juga ada kosmetik ya, Mbak? Kemudian ya saya pikir kalau di Perancis tuh orang untung karena kosmetiknya, bukan karena fashion ya. Justru ya? Nah ya udah saya... Mbak? Karena mungkin kosmetik kan jauh lebih murah, terjangkau. Ya mungkin berapa ya, misalnya kalau di mungkin 500.000 Chanel katakanlah harganya sekian ya, udah bisa dapat. Tapi kalau baju kan mungkin sekian juta, berapa belas juta. Nah akhirnya semua rata-rata gitu, semua diuntungkan dari parfum, kosmetik, sama aksesoris, bags, kacamata. Justru perlengkapannya yang lebih menguntungkan. Terus saya mau niru itu, tapi ternyata harus fokus. Jadi sekarang masih ada sih kosmetiknya, tapi tidak berkembang seperti yang saya harapkan karena memang modalnya besar sekali. Gitu. Mungkin harus di ini lagi ya. Iya, nah tapi ya udah bertahan udah 29 tahun. Nah sekarang dengan adanya COVID, offline-nya kita tutup, kita tinggal online. Tapi baru masuk belakangan, jadi masih pelan-pelan lah. Nggak apa-apa, sekarang melatih keponakan saya yang meneruskan. Terus ada mungkin fashion school juga ya, Mbak? Ada, Lasal. Lasal. Lasal itu juga rame-rame karena kan kita semua punya industri garment tuh. Pak Haryadi Sukamdhani juga punya. Terus dia dari dari API kan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Nah saya dari garment. Kita melihat bahwa selalu merchandiser segala macam dari Hong Kong, dari Taiwan itu kan mahal, juta-jutaan dolar setiap tahun para pabrik garment keluar. Nah kita mau bikin itu. Jadi Lasal ini bukan untuk haute couture, tapi untuk industri. Makanya untuk ready to wear atau apa ya. Tapi untuk haute couture-nya kalau pelajaran kan otomatis ada. Nah, kita join sama Kanada. Lasal Kanada. Jadi semua metodenya udah jadi kan. Jadi kita taruh uang, Kanada juga taruh uang. 50% kita, 50% Kanada. Yang kitanya rame-rame. Ada Haryadi dulu, ada Daya Manunggal ya, terus kemudian ada Pak Benny Sutrisno, terus ada Great River Garment. Pokoknya kita rame-rame ya, seorang 10%, tapi kita kebersamaan gitu. Dan akhirnya Lasal udah punya di Surabaya juga. Tadinya kita sewa-sewa tempatnya, sekarang kita udah punya sendiri di belakang Sahid. Berapa ribu meter ya gitu. Berarti udah berapa tahun ya Mbak Lasal? Dari tahun 97. Hebat. Udah 23 tahun. Waduh, udah lama ya ternyata ya. Mbak Poppy ini, saya juga dengar Mbak Poppy kan selalu setiap tahun membuat Indonesia Fashion Week ya. Itu sudah berlangsung berapa lama ya? Ini mau yang ke-9 tahun ini, tapi kita terpaksa delay yang offline-nya sampai tahun depan. Tapi kita insya Allah
tadinya kan 1 April, Iya. terus nggak mungkin. Iya, Oktober, iya. ternyata nggak mungkin juga. Iya, masih Jadi kita banyak. undur nanti Maret, tapi sekalian untuk 2021 sekalian 10 tahun Indonesia Fashion Week. Oh, Yang oke. sekarang kita bikin virtual. Oh, Akhir Oktober kali ya. Oh, Kita sekarang tetap lagi mulai nyusun. Oh iya. Jadi virtual itu terdiri dari 3 jenis virtual, satu fashion show-nya sendiri. Oke. Kita kerjasama dengan video yang memang untuk virtual show, bagus Iya. banget ya. Oke. Terus kedua kita wawancara. Ya wawancara itu misalnya dengan tokoh-tokoh fashion yang dunia, internasional, dari Italia, dari mana. Oke. Ya. Supaya hidup juga. Iya. Terus kemudian yang satunya lagi semacam styling dari setiap desainer. Oh. Nanti ada semacam butiknya, Iya. mungkin ada influencer di dalamnya. Oke. Mungkin satu orang 5 set baju atau Iya. berapa set, tapi ada di situ. Tutorial semacam Tutorial, gitu ya. iya. Oh, Gitu. keren ya. Jadi 3 jenis itu. Iya, Kita iya. harus adakan supaya tetap ada gemanya. Iya, iya, iya. Memang dengan adanya pandemi ini orang jadi lebih kreatif ya, Mbak. Iya, iya. Kita tetap bergerak ya. Harus ya, dengan Pak. keterbatasan Tapi virtual keadaan. terus-terusan juga kita nggak boleh. Betul. Karena biarpun bagaimana kita kan manusia interaksi saling Sosial, ya. interconnected ya. Iya. Jadi kita kalau kayak gini kan kita melihat sendiri Iya. ekspresinya, Iya. terus TikToknya. Kalau terus-terusan di Instagram kan, Kayak nggak ada nyawanya ya, Mbak. iya, kayak Rasanya kok iya, kaku gitu. ya oke Apa lah dingin? setahun kali oke, tapi terus-terusan nggak boleh. Kalau bisa jangan sampai setahun ya, Mbak. Iya, iya, iya. Saya harapkan Januari tahun depan tuh kita Sudah selesai. sudah normal ya. Normal sih belum, tapi Udah mulai. akan lebih rileks. Iya, iya nggak setakut kemarin. Terus Mbak Poppy selain itu kan juga menjadi Ketua Umum APPMI. Itu Iya. dengan anggotanya berapa banyak? Saya dengar banyak sekali dan udah berapa tahun, Mbak? Menjadi APPMI mulai dari tahun 93. Oke. Jadi gini, dulu kan saya juga pendiri IPBMI. Oh iya. Sama Bu Cami CS, ada Gea, Hari Darsono, Prayudi. Oke, Nah, senior semua. udah setelah 10 tahun, saya tidak happy karena kan saya juga udah di Kadin ya. Oh, jadi iya, iya. panggilan saya untuk membantu talenta muda itu besar sekali. Iya, iya. Nah, sementara saya merasa nih kok anggotanya nggak lebih dari 22 terus. Iya. Kalau mau masuk susah terus. Saya memandang itu Kriterianya lebih- elit, terlalu elit. Iya. Sementara Indonesia berikan kesempatan Iya. kepada yang muda-muda di seluruh daerah. Iya. Ada yang kampungan, ada yang norak, tapi kita harus guide. Nah, itu Arahkan. karena saya ada di Kadin. Iya, Gitu. iya. Saya di Kadin kan pertama tuh ketua kompartemen industri kecil dan pengrajin. Oh, pas ya. Jadi saya dealnya kan sama Dengan pengrajin dari seluruh Indonesia sampai akhirnya saya bikin rumah Indonesia. Oh iya, Iya dulu kan? ada ya. Nah, setelah itu karena saya nggak happy, terus saya keluar, saya bikin APPMI. Oke. Nah, itu karena saya ingin APPMI itu jadi member of Kadin. Iya. Jadi kan dia harus 5 cabang. Oh. Itu syaratnya minimal oke. 5 cabang. Iya. Nah, minimal harus 5 perusahaan di setiap. Jadi Oke. minimal 5 desainer. Oh, Jadi oke. mulai saya dari cabang Jakarta, Oke. Bandung, Jawa Barat, terus kemudian Lampung, ya udah Jawa Tengah, Jogja, apa semua lah. Akhirnya. Gitu, Semarang. Akhirnya terbentuk waktu itu 10 atau berapa. Provinsi Pokoknya langsung. 5 langsung saya masukin Kadin. Oke. Kenapa? Karena Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Oh iya. Indonesia. Jadi Ada kata-kata itu adalah pengusaha. dia perancang tapi harus pengusaha mode. Oke. Bukan perancang dan pengusaha mode lain loh. Iya. Perancang pengusaha Pengusaha mode. mode. Nah, itu kita minta untuk penasehatnya selalu ex officio dari Menteri Perdagangan waktu itu Pak Billy. Iya. Terus kemudian Ketua Umum Kadin. Oh, oke. Ya pada waktu itu sebentar ya Bang Pak Ican. Sotion Arjanggi kalau nggak Oh, salah masih. Oke. Ya, gitu. Tapi karena semuanya teman kan jadi oke semua. Iya. Dan akhirnya masuk Kadin, teman-teman ini belajar bagaimana berorganisasi dengan benar. Oh iya. Makanya ada Pak Mamora yang membantu sama Iya. Pak Harmon ya kalau nggak salah. Terus bagaimana organisasi ini bisa dengan baik. Oke. Selain itu saya juga jadi Ketua Umum APGAI, Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia. Oh iya. Isinya kelas menengah, semua Iya. pabrik-pabrik, tapi hanya buat Indonesia. Oke. Saya juga mendirikan dengan Pak Baramuli CS Iya.
AMI, Asosiasi Aparel Manufaktur Indonesia. Oke. Jadi ada 3 asosiasi yang Iya. saya punya pengalaman ikut mendirikan. Ya. Kalau APPMI pure saya sendiri, Iya. saya ajak yang lain, ada Iya. Bu Pia Alisabana, Oke. ada Hari Darsono, ada Samuel Martimena, Korika Stubikus, Arumdani, Iya. Ida Royani, Agnes, Oke. Nani Rahmat. Banyak ya. Saya untuk kebersamaan. Jadi intinya itu 3 asosiasi itu dan 3-tiganya masuk Kadin. Intinya karena satu untuk fashionnya, high fashionnya itu di APPMI, Iya. kemudian yang ready to wear-nya banyak itu di Upguy, Iya. ya itu kira-kira ada 200 brand. Mungkin ada 60 pabrik kalau nggak salah besar-besar. Terus kemudian yang ekspornya itu AMI. Makanya saya selalu PT saya Rana Sangkara itu masuknya di AMI. Sehingga tersalurkan, artinya gini, asosiasi itu adalah sebuah persatuan ya yang memiliki produk yang sama, sehingga memiliki problem yang sama, gitu, subsektornya sama. Misalnya nggak mungkin dari desainer masuk Upguy gitu loh, nggak pas kan? Harus bisnis yang problemnya sama. beda gitu kan. Ini problemnya udah, wah kalau Upguy problemnya kita dealing sama Dep Store, dealing sama mall, yang punya mall, ya kan gitu. Kalau APPMI dealingnya di ininya sama klien dan Dep Store only. Ya kan kita home industry. Jadi 3-tiganya ini saling berkaitan. Gitu. Artinya yang satu ekspor, yang satu dalam negeri lebih luas, kemudian fashion industrinya. Yang mana, nah untuk itu saya juga punya sekolah jadinya. Jadi saling menunjang. Karena kan negara Indonesia yang baru sekali. Jadi saya terus terang ikut ikut turut menyumbang bagaimana industri fashion ini menjadi fashion industry. Menjadi devisa negara juga. Iya. Terus untuk saya lihat desain-desain Mbak Poppy itu selalu kan menggunakan material dari Indonesia. Betul. Itu tenun batik. Itu ada alasan tersendiri, Mbak. Tentu. Ya dalam hal ini saya kemudian gini, saya sekolahnya di luar negeri. Jadi saya bertanya kenapa orang luar negeri kok sangat senang melihat batik. Pokoknya semua produksi dalam negeri. Saya belajar dari matanya orang Perancis melihat produk Indonesia. Nah, dengan demikian, dengan produk Indonesia, dengan teknik yang benar, cutting yang benar, styling yang benar, ya kita bisa sejajar dengan mereka. Karena batik, ikat itu Prancis nggak punya. Mereka punya Chanel, dia punya lace, punya yang hebat-hebat. Tapi mereka nggak punya kita. Sehingga semua produksi yang didasarkan dengan akar budaya kita sendiri, itu akan memberikan nilai tambah dan menjadi niche product. Jadi kalau kita ada di internasional, di sini ada Chanel, ada kita dengan batik lain-lain, kita nggak kalah. Iya kan gitu. Ini kekayaan budaya kita yang mereka nggak punya. Karena kita jadi niche product. Itu satu. Kedua, artinya terus kemudian saya berpikir juga dengan pikiran besar dari Bung Karno yang namanya Trisakti, ya kan, berkepribadian di dalam budaya, bermandiri di bidang ekonomi, dan kemudian berdaulat di bidang politik. Apa yang saya lakukan sebetulnya merefleksikan Trisakti itu. Sekarang misalnya gini, ada penenun dari Garut, Indonesia kan. Dengan motif-motifnya yang unik-unik kita buat, itu dia menjadi sebuah produk yang memiliki akar budaya sendiri. Berarti dia berkepribadian. Kemudian karena dia mampu menjadi produk fashion yang digarap oleh desainer dan lain-lain, dia barangnya menjadi diminati oleh pasar. Ya, misalnya di Indonesia Fashion Week, ada yang jualannya sampai 5 hari 300 juta, 1 miliar, ya kan? Itu kalau kita jualan di Dep Store nggak mungkin. Paling
100 juta paling Iya, itu besar dalam waktu berapa? sebulan. Sebulan. Iya. Iya. Belum dipotong 35%, Iya, ya kan? untuk Kita store-nya. mesti. Nah, ini dulu saya berpikir kok bazar boleh aja ya kan, itu namanya seperti kanibalistik buat dark store. Iya. Tapi belakangan saya berpikir loh, memang saudara-saudara kita UKM di daerah perlu tempat untuk jualan. Iya. Ini menjadi pasar yang dinanti-nantikan. Makanya ada IEV, ada Inacraft, Iya. ada macam-macam itu. Iya. Itu oke, Iya. karena itu adalah tempat jualan bagi UKM. Iya. Nah, UKM ini harus ditransformasikan dari craft industry ke fashion industry Oke. agar dia memiliki nilai tambah. Iya. Nah, sekarang kita lihat, mereka beli, yang senang kan mereka. Iya. Jadi mereka mandiri secara ekonomi, Oke. ya kan? Nah, Udah itu dua kan. ya, iya. Satu berkepribadian, dua mandiri Mandiri, secara iya. ekonomi. Ketiga, ini dilihat dari keluarga. Oke, kalau berdaulat di bidang politik, wah berdaulat di negara kita, bangsa Iya. kita ya, kita tidak tergantung kepada asing, kita tidak import misalnya. Iya. Ini berdaulat di keluarganya sendiri. Oh iya, betul. Dengan betul, dia betul. memiliki kemandirian ekonomi, iya. dia mampu untuk tidak menjadi pelayan dari orang lain. Oh betul. Dia Iya, memiliki iya. kedaulatan di dalam kehidupannya. Dia bisa menyekolahkan anak, Iya. dia bisa mampulah. Jadi dia berdaulat. Jadi Iya. Trisakti itu secara mikro dijalankan Iya. oleh UKM yang dibimbing oleh para desainer. Iya. Dan kalau di daerah ada Dekranasda. Betul. Kemudian pemerintah sangat sadar bahwa yang menunjang ekonomi kerakyatan adalah produk-produk craftnya. Iya, Karena kalau kita lihat, apakah pada tambang batu bara punya rakyat? Iya, Kan? Iya. Apakah apa namanya Minyak atau gas atau apa? oil, gas, iya. emas, apa yang ada di kandungan Ibu Pertiwi, air pun, Iya. apakah punya rakyat? Rakyat Bukan. hanya pekerjanya saja. Iya. Kemudian hutan, Iya. apakah punya rakyat? Iya. Apakah apa namanya semua bukan punya rakyat? Iya. Ya, itu yang saya lihat bahwa roh dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 udah tidak bisa dijalankan sampai masa ini. Iya. Mudah-mudahan kedepannya bisa berubah. Iya. Yang mereka miliki rakyat apa? Iya, betul. Kan? Iya, betul. Handicraft kan? Keahlian, iya, Ya. betul. Nah, dalam hal inilah kita masuk. Jadi secara mikro kita sudah menjalankan Trisakti Sakti, iya. yang dimimpikan oleh Bung Karno. Oh, oke, hebat. Mbak Poppy ini kan tentunya sebagai desainer udah berpuluh-puluh tahun, udah banyak sekali fashion show yang diadakan. Iya. Mungkin bisa cerita ke negara mana saja sudah mengadakan peragaan busana dan apa kesan-kesan atau suka dukanya selama menjadi seorang desainer dan mengadakan peragaan busana di seluruh dunia, mungkin pernah di Ya, jalan. saya pernah mulai dari Singapura, pernah di Singapura, Oke. Kuala Lumpur, Oke. Hong Kong, Iya. Taiwan, Oke. Jepang, Iya. Paris, mungkin. Paris, Oke. Belgia, Oke. Belanda, Iya. Berlin, Oh, Swedia, iya. kemudian Amerika, ya Oke. Amerika tuh New York, LA, San Francisco, Seattle, ya Wah. itu terus Kanada, Iya. ya di Kanada di waktu APEC ya, waktu Oh, APEC, iya, jadi iya, di Bukan di Quebec ya, sebentar bukan di Vancouver, bukan ya? Vancouver, Oke. Vancouver itu Iya. untuk APEC persis. Iya. Terus Australia, Iya. ya di Australia kayaknya 2 kali udah di Canberra, di Melbourne, atau Melbourne sama Sydney, Oke. ketiga negara. Iya. Terus ya Jakarta ya Indonesia ya udahlah. Indonesia di mana pasti, ya. semuanya ya. Gitu. Mungkin ada yang paling berkesan, Mbak, di mana dan apa kesan-kesannya saat itu? Saya kira mungkin yang paling itu waktu di Australia, di mana modelnya Australia itu datang benar-benar nggak bawa sepatu, nggak bawa apa-apa. Padahal waktu itu kita kan mana tahu kalau waktu itu zamannya semua model pasti bawa sepatu emas, Iya. sepatu krem, Iya. sama sepatu Hitam, hitam. iya. Itu 3 kan modal. Kita loh ya. udah punya lah, Tahu, itu udah basic punya. ya. Iya. Ya kan, karena kalau kita kerja sama
pabrik sepatu pun belum tentu cocok atau apa, kecuali memang udah disiapkan lama. Nah, terus make up juga make up sendiri kan. Tiba-tiba ke sana dia nggak ada. Ya ampun, kita mesti beliin sepatu. Iya. Bayangin. Terus mesti ngajak kita. Iya, ya terus kita touch aja kita gitu. Itu dicepol aja selesai kan gitu. Cuman waktu itu saya melihat betapa Indonesia negara yang baru jadi kasarnya itu lebih kreatif atau lebih memiliki tanggung jawab para modelnya ketimbang mereka. Iya, kita prepare sekali berarti ya. Karena kita udah tahu kita kan negara yang baru, masih belum gitu ya. Kalau sekarang kan kita udah punya sepatu komplit, ada kerjasama dengan kosmetik, hairdo dan lain-lain, udah lebih industrialis lah, seperti apa yang kita cita-citakan dahulu. Itu saya kira. Kalau di tempat lainnya semuanya, misalnya ke Paris, kita di sini berenam yang saya ajak tuh pasti kan, saya ajak yang kulitnya rada ten-ten ya kan. Nani Sakri, Ati Sinuko, Dani Dahlan, Ria Juwita yang paling putih terus. Ria Saha. Terus satu lagi Eni Sukamto. Di sana nanti tambah lagi 4 yang dari Parisnya atau dari Belgianya. Nah, kita semua dandan sendiri. Dandan sendiri. Ini saya bilang dari sini, ini perhiasan ya untuk baju ke-1, baju kedua, baju ketiga. Di plastikin. Terus mereka nanti tinggal dandan sendiri semua. Kita tuh hebat loh model kita ya. Hebat, luar biasa. Udah jalannya juga lebih luas dari mereka. Karena kan kita pada nari semua waktu kecil. Jadi lebih gemulai. Jadi yang lainnya semuanya selalu diterima dengan benar. Itu tadi kita punya niche product. Sehingga produk kita siapapun yang nonton pasti kagum. Batik, tenun yang mereka nggak punya. Jadi saya makanya makin lama makin DNA saya makin kuat bahwa kita harus. Desainer kita sekarang ada 270. Ya, dulunya juga udah 200-an keluar kan. Udah Nuna semua ya udah nggak apa-apa, mereka keluar yang muda-muda masuk lagi, gitu. Sekarang udah 270 lagi, ada di 16 provinsi. Jadi saya mengatakan kepada mereka harus menggali produk-produk unggulannya mereka. Jadi ketika show di sini beda-beda semuanya. Nah, kita kadang panggil mereka untuk, misalnya saya lihat sebentar, ini cutting tangannya belum benar. Kita ini panggil ke sini. Siapa yang mau ikut ya bayar misalnya. Terus kadang-kadang dari BI juga untuk UKM-nya di sana di Lantai 3 kan saya ada Popidar sama sekolah mode. Ya agar ada yang untuk lebih nggak terlalu mahal gitu ya. Untuk kursus ada sih, ada yang untuk itu juga untuk yang tunarungu. Gitu. Nah, ada yang udah lulus ya. Jadi kita pakai tempatnya di atas di 54 lantai 3. Itu kita panggil mereka untuk ngajarin tangan atau apa. Jadi di antara mereka yang jagoan ya udah ajarin, karena menurut saya dia harus tetap bagus. Apalagi nanti kita mau ada International World Modest Fashion Week. Nah itu kan internasional, jadi cuttingnya semua kita nggak boleh kalah sama Turki, nggak boleh kalah sama internasional gitu. Jadi tadinya yang April yang jatahnya Indonesia Fashion Week kita berikan kepada mereka. Ini Oktober ini kan punyanya mereka, tapi dia bilang internasional lebih repot. Jadi kita IEV, tapi ternyata IEV juga batal. Jadi kita IEV masuk ke memang jatahnya IEV tahun depan. Terus nanti yang World-nya mungkin Agustus. Karena kita nggak tahu sampai kapan kan. Kalau internasional kan lebih ribet, kalau dalam negeri kita ngatur sendiri gitu loh. Nah itu, jadi intinya saya cita-citanya bagaimana membangun industri fashion, tetapi dari UKM Indonesia. Desainer tugasnya adalah mentransformasikan craft product itu ke fashion product, sehingga ada nilai tambah dan kemudian juga bisa memberikan identitas kepada desainnya, dan kemudian juga membuat mereka lebih mandiri di dalam ekonominya. Dan jangan khawatir, yang Sumatera bawa Sumatera, yang Kalimantan bawa Kalimantan, yang Bali bawa Bali, yang Sulawesi bawa Sulawesi, yang nanti NTT mau dibuka juga ya gitu.
Jogja Solo, bawa Jogja Solo, ada lurik, ada apa. Jadi semuanya beda-beda. Dan itu memperkaya Hasanah Fashion di Indonesia. Makanya Indonesia Fashion Week sangat diminati. Karena saya intinya UKM. Gitu. Mungkin ada yang ngatain, oh ini IFF kan norak lah atau apa seperti biasanya. Tapi itu buktinya orang luar negeri lebih appreciate. Orang luar negeri melihat, dan sekarang kita udah waktunya memberikan kepada yang muda. Sekarang ada yang muda lagi kan, kita punya Young Designer Competition yang mana Nana selalu involve. Terus kemudian juga di APPMI ada generasi mudanya. Gitu, yang sekarang ketuanya Wahyo. Dari pemenang yang gitu loh. Dan kita kasih kesempatan sama mereka gitu loh. Pengunjungnya Indonesia Fashion Week sendiri tiap tahun berapa banyak? Kira-kira 125 ribuan ya. Wow, itu selama 5 hari. Iya, ya kan pagi-pagi jalan terus ya. Dari saya tuh kalau tanda tangan SPPD untuk surat jalan dari daerah tuh bisa segini. Karena itu kita udah jadi salah satu destinasinya dari daerah. Makanya banyak suka gubernur lah, bupati, apa semua ada. Iya, ikut. Kita terlalu bagian mereka tahu bahwa IFW mampu mempromosikan mereka. Tentu Dekranasda juga, tapi kalau kita kan specifically fashion. Jadi dengan aksesorisnya tentunya. Iya, dengan menunjang pelengkapnya ya. Betul. Mbak Poppy, saya lihat ya, selalu kalau saya bicara dengan orang, membicarakan Ibu Poppy Darsono, mereka komentarnya, Mbak Poppy itu masih cantik aja sampai sekarang, nggak berubah, tetap segar. Apa Mbak kiat-kiatnya? Mungkin olahraganya apa? Oke. Jadi kita sebagai orang Jawa, anak-anak kan juga gitu kan, kita memiliki budaya untuk agar jiwa kita selalu tercerahkan. Artinya secara spiritual kita harus selalu menjaga itu. Di dalam kehidupan ini menurut sains juga bahwa 90% dari kehidupan kita itu di-guide-nya itu oleh spiritualisme. Jadi yang 10% atau 20%-nya itu yang kita disiplin, kita olahraga, kita apa. Jadi asalnya itu dari spiritualisme. Jadi kesadaran jiwa kita, jadi jiwa yang terserahkan itu akan memberikan pikiran yang yang clear ya. Clear itu jernih untuk melihat gitu ya. Nah, kalau kita bisa berpikir jernih di dalam apapun, semua tindakan kita itu akan lebih waspada, lebih tahu, oh ini toksik nih, kita nggak bergaul sama mereka, tanpa harus merasa, oh dia nggak nemenin kita, enggak. Oh, itu di situ ada jurang, ya kita tidak ke situ. Spiritualisme selalu membimbing kita untuk memiliki sixth sense yang kuat, gitu. Dan sehingga kita juga kalau melihat masalah susah ya itu salah satu bagian dari kehidupan. Jadi susah atau tidak ya kita alamin dengan sama, dengan tersenyumnya gitu loh. Nah dengan demikian jiwa saya itu bisa lebih stabil. Ya itu jadi nomor satu adalah spiritualisme, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Kemudian yang disiplinnya itu. Saya mempelajari sekali diri saya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi kalau rambut rontok kayak ini, kalau kuku begini gimana, kulit, tulang, semuanya, mata, gitu ya. Masih langsing sampai sekarang. Gigi, karena saya olahraga, nanti boleh dikasih lihat olahraganya saya punya masih bambu-bambu putih. Iya, jadi saya jaga semuanya. Yoga. Juga pernafasan. Oke. Nah itu menjaga kita tetap, jadi saya berat badan saya kurang lebih 50 stabil ya, atau 49 atau 51 gitu aja. Ntar kalau saya udah banyak sedikit saya puasa gitu ya. Jadi baju saya udah 40 tahun tuh juga masih cukup ya masih bisa. Kalau udah malam-malam saya nimbang, oh udah kelebihan, besok saya escape dinner atau lunch gitu, atau saya puasa. Disiplin ya gitu. Nah kemudian kita juga pelajarin, umur kita udah lebih 50 tahun, ya kita udah harus tahu bahwa hormon kita pasti tidak balance. Nah saya ambil hormon terapi tapi yang natural dari Amerika. Jadi itu terjaga, jadi dari tumbuh-tumbuhan.
Kemudian saya ada namanya bioidentical hormone terapi. Kemudian juga vitamin saya komplit. Ada berapa belas hari itu loh. Ada untuk tulang, untuk mata, untuk semuanya deh, untuk kulit, untuk apa banyak. Iya. Dan kebetulan saya nggak bisa nelen obat pakai air, jadi pakai makanan. Jadi beberapa aja nggak apa-apa ketahuan. Iya, gitu. Jadi, nah kemudian saya juga homeopati. Saya adalah homeopati person. Homeopati itu adalah obat yang kita taruh di bawah lidah, yang dia bekerjanya di sentral saraf. Jadi tidak, oh ini sakit enggak. Makanya kalau obat panas, obat apa semuanya ada. Dan saya udah lebih dari 30 tahun. Contohnya misalnya di Buckingham, keluarga Buckingham, Inggris, itu semuanya homeopati. Jadi tidak ada obat kimia ya? Enggak ada obat-obatan kimia. Ya. Tapi kalau kita ingin tahu, kita ke dokter untuk cek, ya udah. Nanti obatnya saya nggak minum obat dokter. Gitu. Kecuali kita keracunan dibawa ke dokter, ya udah jadi. Di sini kebetulan ada akupunktur dokter dari Cina. Ya, kalau saya apa-apa seks ke dia. Dia juga dengan ini ya, herbal. Tapi saya punya herbal homeopati. Homeopati nggak sama-sama obat-obatan Cina. Ada bedanya ya? Ada beda, taruh di lidah. Jadi saya udah 30 tahun. Gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada gula, nggak ada apa semuanya. Nggak ada. Stabil. Awet muda, sehat, tetap cantik. Ya, tapi paling penting semua spiritual. Jadi kita juga kalau melihat orang senang, ikut senang. Iri hati hampir tidak ada. Ngelihat orang sukses suka gitu. Jadi iya, bersyukur setiap saat saya bersyukur. Gitu. Pancat di wajah. Gitu ya. Jadi makanya kalau saya mau membantu orang tuh membantu benar tulus, karena saya ingin membantu dia. Biar dia maju, dia sejahtera atau lebih cantik, lebih apa gitu. Dan itu kebahagiaan saya. Apa yang ditanam kembali lagi. Itu energi. Kita memberi energi positif yang kembali energi positif lagi. Iya, setuju sekali. Mungkin setelah ini masih ada mimpi apa Mbak Poppy yang belum terwujud dan ingin diwujudkan ke depan? Ya itu bikin World Modest Fashion Week. Oh itu ya, itu baru pertama juga ya? Baru pertama. Belum ada kan? Belum. Makanya karena kita semuanya kita udah pengalaman. Paling nggak saya jadi presiden ini kan mau 5 tahun. Dan menurut analisa, saya nggak tahu menurut Nana gimana, kan kita lebih baik lagi. Apa betul nggak? Iya harus gitu. Ya. Nggak, maksudnya Nana melihatnya IEV. Oh iya betul, Pak, makin disempurnakan. Iya, kan kita belajar tahun ke tahun problem. Nah dengan itu kita berani untuk International Modest Fashion Week dan kita udah roadshow ke hampir semua embassy. Rusia mensupport, Turki mensupport, Jordan, Maroko, Tunisia, Inggris, Prancis. Karena di Rusia ada 25 juta orang Islam, Muslim. Di Prancis ada 5 juta. Juga di Inggris sekitar sekian. Jadi mereka mensupport. Jadi kira-kira semua ada 2 miliar orang Islam di dunia. Nah itu di antara kita itu dan saya real gitu loh, bukan penyelenggara saja, bukan IO, enggak, saya langsung ke mereka. Jadi saya inginnya bahwa modest wear itu harus mencerminkan budaya dari masing-masing negara, sehingga pasar menjadi lebih besar. Kalau misalnya semuanya kayak Arab aja ya udah beli, ya udah dibeli di satu tempat aja sama. Ini enggak. Oh saya ingin memiliki yang seperti di Indonesia atau Pakistan, ya kan. India juga mensupport. India juga banyak kan Islam. Jadi intinya kita istilahnya semacam software diplomasi di antara negara-negara yang memiliki Muslim yang besar, tidak berpolitik tapi jadi soft diplomacy, culture dan beauty and culture and business gitu. Jadi semuanya kita nggak ngomong soal agama, kita ngomong bahwa modest wear ini kita jadi dilihat dari business dan creativity. Gitu loh, yang bukan identitas tetapi modest.
Yang modest itu bisa dipakai oleh siapapun, walaupun bukan yang beragama Islam tentunya. Karena kalau kita belajar sejarahnya, yang pertama kan orang Yahudi, ya kan, 2.500-an tahun yang lalu itu, ya, nah semuanya bisa pakai, gitu, ya kan. Jadi dan saya lihat cara menutup rambut dari Indonesia itu ada yang seperti Minangkabau. Oh ya, karena itu asalnya itu yang saya mau. Kalau kita lihat lagi juga, misalnya kayak Pakistan, kan kayak Benazir Bhutto, kan hanya demikian aja. Dan menurut saya itu bagus-bagus aja, gitu. Tergantung dari panggilan. Yang mau syar'i ya silahkan, gitu kan. Kan juga ada pasarnya. Tapi juga ada, saya cuma mau ini aja. Misalnya kayak Queen Ranier gitu kan juga. Tadinya kita berencananya, niatnya Queen Ranier yang kita minta untuk bisa membuka. Makanya kita sama Dubes Jordan jadi dekat sekali hubungannya karena untuk itu. Ya mudah-mudahan bisa tetap bersama. Gitu. Insya Allah ya. Mungkin Mbak Poppy, untuk sebelum kita menutup ini obrolan kita, ada pesan-pesan untuk mungkin generasi muda yang ingin mendalami bidang fashion ataupun usaha apapun, tuh apa saja harus mereka lakukan kiat-kiat? Saya kira untuk UKM ya, untuk kita harus menggali memang yang namanya urban fashion ya, itu di mana-mana ada. Tapi jangan lupa bahwa kita harus menggali kekayaan budaya kita sendiri. Karena dengan demikian kita memiliki identitas. Dan kalau fashion memiliki identitas, dia akan lebih memiliki nilai niche produknya. Dan orang akan membeli, turis akan membeli karena berbeda gitu loh. Ya. Dan kita memiliki kekayaan yang luar biasa, marilah kita gali sehingga mimpi Bung Karno dengan Trisaktinya itu akan bisa direalisasikan, yang pada akhirnya memberikan kemandirian di bidang ekonomi, kita tetap berkepribadian dan juga memiliki kedaulatan di masing-masing keluarga UKM, sehingga kita mampu menjadi bangsa yang memiliki akar sendiri, bisa memiliki kekuatan ekonomi dan tetap berbeda dari yang lain, dan akhirnya kita bisa melanjutkan ya putra-putri kita dengan masa depan yang lebih baik. Iya, bagus sekali wejangannya untuk para generasi muda dan viewers. Terima kasih Mbak Poppy. Sama-sama Nana, saya appreciate sekali. Iya, sama-sama sudah diterima di tempat yang menarik, nyaman ini ya. Terima kasih. Banyak sekali hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari pengalaman hidup. Ya, saya juga ngelihat Nana dari dulu, dari masing-masing ABG sampai sekarang, dan tetap berkarya. Berkarya itu penting sekali. Untuk mengisi kehidupan biar kita tetap semangat. Yes. Ya, demikianlah viewer obrolan kita dengan Ibu Poppy Darsono. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like di Nana Creed Official Channel. Terima kasih.